Selanjutnya, yang terakhir, ada unsur periode keempat. Unsur periode keempat sendiri sering disebut sebagai unsur transisi. Terdiri dari Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, dan juga Cu. Selanjutnya, sifat fisik dan juga sifat kimia dari golongan transisi. Seperti yang kita tahu bahwa Zn tidak termasuk ke dalam unsur transisi karena subkulit D-nya penuh. Jari-jari atom logam transisi lebih kecil dibandingkan jari-jari atom logam golongan utama, itu logam alkali dan juga alkali tanah, sedangkan jumlah partikel penyusun dasarnya itu elektron, proton, dan juga neutron, penyusun atomnya semakin banyak. Kerapatan yang terkecil dimiliki oleh cesium di antara unsur-unsur transisi yang lain karena cesium memiliki jari-jari atom yang paling besar. Ikatan logam pada unsur transisi merupakan atau menjadi sangat kuat karena ikatan antara ion logam yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif. Akibatnya, logam-logam transisi memiliki struktur yang keras, membuat logam-logam golongan transisi ini dapat ditempa dan juga diregangkan. Pada unsur logam golongan transisi, Fe, Co, dan juga Ni bersifat ferromagnetik, yang artinya tertarik sangat kuat oleh medan magnet. Oleh karena itu, logam-logam ini banyak digunakan untuk membuat magnet permanen. Sedangkan logam transisi yang lain bersifat paramagnetik, yaitu tertarik sebagian oleh medan magnet. Sifat-sifat kemagnetan logam transisi ini disebabkan oleh penuh atau tidaknya pengisian elektron pada orbital 4s dan juga 3d-nya. Logam transisi membentuk senyawa yang memiliki warna-warna yang menarik. Warna-warna ini muncul sebagai akibat tidak penuhnya pengisian elektron pada orbital 3d, sehingga ada elektron yang menyendiri atau tidak berpasangan. Oke, selanjutnya proses pembuatan dari golongan transisi. Yang pertama ada scandium. Scandium sendiri diambil dari trotvitit atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Scandium metal dibuat dengan mengelektrolisis cairan eutektik kalium, klitium, dan scandium klorida pada suhu 700 dan juga 800 derajat Celcius. Yang kedua ada titan. Titanium, langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur yang tinggi dan bebas oksigen. Reaksi dilakukan pada tabung baja. MgCl2 dipindahkan dan dielektrolisis menjadi Mg dan Cl2. Kemudian keduanya didaur ulangkan. Ti didapatkan sebagai padatan yang disebut spon. Spon diolah lagi dan dicampur dengan logam lain sebelum digunakan. Selanjutnya ada vanadium. Ferrovanadium mengandung 35% sampai 95% vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi F2O5 dengan produksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaO membentuk kerak CaSiO3. Kemudian ferrovanadium dipisahkan dengan CaSiO3. Selanjutnya ada krom. Krom merupakan salah satu logam yang terpenting dalam industri logam dari biji krom utama yaitu kromit. FeCrO2 dua kali yang direduksi dapat dihasilkan campuran Fe dan Cr yang disebut ferrokrom. Selanjutnya ada mangan. Logam mangan diperoleh dengan mereduksi oksida dengan natrium, magnesium, aluminium atau dengan proses elektrolisis. Selanjutnya ada besi. Pembuatan besi dilakukan dengan cara peleburan yang bertujuan untuk mereduksi biji besi sehingga menjadi besi dan peleburan ulang yang berguna dalam pembuatan jenis-jenis baja. Peluburan besi dilakukan dalam suatu tanur tiup atau blast furnace. Selanjutnya ada kobalt. Di alam diperoleh dengan biji smaltit dan kobaltit.
yang biasanya berasosiasi dengan Ni dan Cu. Selanjutnya ada nikel. Nikel ini dibuat atau didapat dari proses pengolahan biji nikel yang dilakukan untuk menghasilkan nikel matte, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%. Pengolahannya yang pertama, pengeringan di tanur pengiring yang bertujuan untuk menurunkan kadar air biji laterit yang dipasok dari bagian tambang dan memisahkan biji yang berukuran 25 mm. Yang kedua ada kalsinasi dan reduksi di tanur. Yang ketiga ada peleburan di tanur listrik. Yang selanjutnya ada pengkayaan di tanur pemurni. Dan yang terakhir ada granulasi dan pengemasan. Selanjutnya yang terakhir ada tembaga. Pada umumnya biji tembaga mengandung 0,5% Cu. Karena itu diperlukan pemekatan biji tembaga. Tembaga ini tidak murni, yang disebut sebagai tembaga blister atau tembaga lepuh. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister ini dielektrolisis dengan elektrolisis CuSO4. Pada elektrolisis ini, sebagai elektroda negatif adalah tembaga murni dan sebagai elektroda positif adalah tembaga blister. Yang terakhir adalah kegunaan dari unsur atau golongan transisi. Produksi titanium yang makin banyak disebabkan karena kebutuhan dalam bidang militer dan industri pesawat terbang makin meningkat. Hal ini disebabkan karena titanium lebih disukai daripada aluminium dan baja. Aluminium akan kehilangan kekuatannya pada temperatur yang tinggi, dan baja akan terlalu rapat. Yang kedua ada vanadium. Vanadium digunakan sebagai par mobil karena baja yang sifatnya keras, kuat dan juga tahan karat. Yang terakhir itu kobalt. Kobalt di sini digunakan dalam pencampuran dalam pembuatan tinta rahasia yang menggunakan asam cuka, larutan kanji, tawas hingga protein fluoresen. Dalam dunia kriptografi, tinta rahasia dimasukkan sebagai bagian dari steganografi.